Harusnya kita apresiasi negara ini. Negara mulai mencoba menerapkan kaidah-kaidah Islam dalam hubungan dengan masyarakat Islam. Dan wakaf itu bukan trading, bukan untung rugi. Wakaf itu pelepasan sukarela, kita bicara substansi. Perluasan pemanfaatan wakaf untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Presiden merinci potensi aset wakaf mencapai 2.000 triliun rupiah per tahun dan potensi wakaf uang adalah 188 triliun rupiah per tahun. Potensi wakaf sangat besar di negara kita. Potensi aset wakaf per tahun mencapai 2.000 triliun rupiah. Ada kekacauan di dalam koordinasi makroekonomi kita, sehingga dicari cara aja, ya udah ambil bagian wakaf aja. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Gerakan Nasional Wakaf Uang merupakan potensi ekonomi dan keuangan syariah yang ada di Indonesia, di mana dana wakaf tersebut bisa mendukung dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat. Sektor dana sosial syariah memiliki potensi besar dalam turut mendukung upaya mengatasi masalah-masalah pembangunan serta kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analogi begini, kalau saya wakafkan suatu rumah kepada anak yatim, lalu tiba-tiba ada gempa, ada banjir bandang, rumah itu yang saya wakafkan hancur, masa kita minta ganti rugi sama nazirnya? Bangsa ini dibangun di atas amal dan wakaf para pejuang pendahulu kita. Terutama wakaf semakin strategis, semakin penting, semakin krusial. Jadikan wakaf sebagai solusi dan amal terbaik kita. Ya boleh aja, tapi kalau yang ngomong Habib Rizik mungkin didengar itu. Tapi kalau ngomong Sandiaga, Sri Mulyani, itu yang nggak didengar. Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo mendapat penolakan dari mantan Wakil Sekjen DPP Majelis Ulama Indonesia, Tengku Zulkarnain. Secara tegas, Tengku Zulkarnain memastikan tidak akan ikut bagian dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang yang digaungkan pemerintah. Presiden Jokowi canangkan wakaf uang. Maaf seribu maaf, Rp1 pun saya tidak akan mau ikut, tegas Tengku Zulkarnain lewat akun Twitternya pada Senin 25 Januari 2021. Bukan tanpa alasan dia menolak gerakan tersebut. Ia takut gerakan yang sejatinya bertujuan memperkuat kepedulian dan solidaritas untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial itu justru akan berujung seperti kasus korupsi di sektor BUMN. Jadi kemana tujuan? Yang diaturkan tujuannya, substansinya wakaf itu tujuan. Kalau dia dipakai tujuan untuk kemaksiatan, itu baru haram. Ini kan soal ibadah, orang yang mewakafkan sesuatu, dia berkaitan dengan Tuhannya. Bukan berkaitan dengan siapapun. Kalau sini sudah kehidupan ini, Anda pakai jubah segala macam. Siapa yang bilang salah? Dikelola sehingga itu patut kemudian ada hal-hal yang sebenarnya nilai lain. Saya mencurigai tentu ini bukan semata-mata persoalan wakafnya. Sementara Sri Mulyani menuturkan, total wakaf tunai yang terkumpul dan dititipkan di bank sebesar Rp328 miliar hingga 20 Desember 2020. Sedangkan proyek PEF wakaf sebesar Rp597 miliar. Menurutnya, upaya itu juga sejalan untuk terus meningkatkan instrumen pembiayaan yang berbasis syariah agar semakin meningkat dan diminati masyarakat. Tahun ini, Kemenkeu juga meningkatkan surat berharga syariah nasional yang dihubungkan dengan berbagai proyek, di mana pada tahun ini akan lebih dari Rp2,7 triliun proyek-proyek yang didanai melalui surat berharga syariah negara yang berbasis proyek. Ini peningkatan luar biasa. Dari 2013 hanya satu kementerian yang menggunakan SPSN Project. Sementara sudah ada 11 kementerian yang ikut serta dalam penggunaan instrumen SPSN, kata Sri Mulyani. Sektor dana sosial syariah memiliki potensi besar dalam turut mendukung upaya mengatasi masalah-masalah pembangunan serta kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atau wakaf yang makin penting, terutama di tengah pandemi ini adalah wakaf-wakaf yang
yang berbasis benda bergerak yang bisa menghasilkan atau bisa dikonversikan menjadi penghasil revenue stream atau cash flow generator. Seperti diketahui, Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 25 Januari 2021. Peresmian itu turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Gubernur Bank Indonesia, beserta sejumlah kepala daerah. Presiden berharap wakaf tak cuma terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi juga sosial dan ekonomi. Sebab potensi aset wakaf setiap tahunnya mencapai angka 2.000 triliun rupiah. Sedangkan potensi wakaf uang diyakini mampu tembus 188 triliun rupiah. Potensi wakaf sangat besar di negara kita. Potensi aset wakaf per tahun mencapai 2.000 triliun rupiah. Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang bukan hanya meningkatkan awareness, kepedulian, literasi, dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, tetapi sebagai upaya memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial, ujar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperluas cakupan pemanfaatan wakaf agar tidak lagi terbatas untuk ibadah saja, tapi pemanfaatannya bisa dikembangkan lagi ke tujuan sosial ekonomi. Pada kesempatan yang sama, Ma'ruf Amin mengatakan GNWU merupakan salah satu program pengembangan ekonomi syariah yang bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Menurutnya, berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus didorong untuk diimplementasikan secara terintegrasi melalui sinergi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik kementerian atau lembaga anggota Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah maupun institusi lainnya, kata Ma'ruf Amin. Ngapain mesti ambil wakaf gue yang 2.000 triliun per tahun? Kan di kantong presiden udah 11.000 triliun kan? Ngapain? Itu aja yang dipakai buat hidupin demand dan supply. Ini diterbitkan berdasarkan opini kesesuaian syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, di mana Ustadz Tengku Zulkarnain adalah anggota DSN MUI. Dan kebetulan saya juga anggota DSN MUI. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU merupakan petanda dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf. Transformasi wakaf tersebut, kata Ma'ruf, tidak hanya terpaku pada bidang sosial. Gerakan Nasional Wakaf Uang yang dicanangkan oleh Bapak Presiden menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern. Kata Kiai Haji Ma'ruf Amin di acara peluncuran GNWU dan peresmian Brand Ekonomi Syariah tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin 25 Januari 2021. Ma'ruf menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf diperluas tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang. Nah, wakaf ini menurut saya potensinya sangat dahsyat. Potensi aset wakaf, perhitungan dari teman-teman, sahabat-sahabat kita di Ikatan Ahli Ekonomi Islam sangat besar. Jadi pikiran-pikiran semacam itu yang membuat orang ambil kesimpulan secara awam bahwa memang negara udah bangkrut. Karena itu dia mengemis. Sekarang meminta uang dari yang disebut ekstremis. Ya nanti akan ada meme, ya ke laut aja loh. Ma'ruf yang juga merupakan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah mengatakan, umat Islam di Indonesia sudah lama mempraktikkan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan menurut Badan Wakaf Indonesia atau BWI, kata dia, potensi wakaf Indonesia dapat mencapai 180 triliun per tahun. Namun potensi wakaf yang besar ini belum dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pemanfaatan wakaf masih lebih banyak digunakan untuk bidang sosial peribadatan, yaitu untuk penyediaan masjid, madrasah, dan makam, kata Ma'ruf.
Seiring dengan pencanangan GWNU, kata dia, pengelolaan wakaf pun akan dibenahi terutama untuk wakaf benda bergerak. Pembenahan tata kelola ini diinisiasi oleh KNEKS dan BWI. Kita bersama-sama di DSN MUI yang mengeluarkan opini kesesuaian syariah. Baik. Tentu ketika DSN MUI mengeluarkan opini kesesuaian syariah atas instrumen CWLS ini, concern-concern yang tadi disampaikan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain juga sudah dipertimbangkan, termasuk dalam hal nazir betul-betul menjaga keamanan, menjaga keutuhan, menjaga produktivitas dari cash wakaf yang diberikan oleh wakif, dan nazir harus mengelola itu dengan baik, dengan akuntabel, dengan transparan, dengan produktif untuk kepentingan umat. Dan saya juga tentunya sangat mengharapkan seperti Ustadz Bukhari tentu juga menjadi proponen pendukung dari instrumen ini, karena ini adalah instrumen untuk memfasilitasi filantropi Islam, keuangan sosial syariah, mengembangkan wakaf di tanah air untuk kepentingan umat dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.